Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas dan gambar saya juga cukup jelas. Silahkan sebutkan namanya siapa, asalnya dari mana. Oke, sebentar lagi saya akan mulai tentang bagaimana menyambut Lailatul Qadar. Oke, sebelum saya mulai, silahkan sebutkan nama dan asalnya. Ya, ada Kiana Crown, dari mana? Sebutkan. Siti Mahmudah, dari mana? Apa kabar? Haidir Komatsu. Oke, assalamualaikum. Yulian. Oke, alhamdulillah. Sebutkan namanya, asalnya dari mana, mudah-mudahan semuanya sehat. Kita tunggu dulu. Alhamdulillah sudah 199 orang ini dalam jangka waktu 1 menit. Oke, silahkan Anda kontak teman-teman Anda. Saya akan sampaikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bisa mengubah hidup kita, sesuatu yang bisa membuat diri kita bahagia, tenang, sukses, bahagia, lahir batin dunia akhirat. Apa itu? Oke, silakan Pak Marjono, apa kabar? Asni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Makassar, apa kabar? Oke, dari Tangerang, ya waalaikumsalam warahmatullahi. Di Malaysia, nak, apa kabar Malaysia? Oke, mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan puasanya juga lancar. Yang utama adalah terjauh dari COVID-19. Kalau sudah terkena, mudah-mudahan juga segera sehat. Yang sudah sehat dari COVID, mudah-mudahan segera pulih dan kuat. Yang ekonominya juga mungkin sedang jatuh, mudah-mudahan bangkit. Yang tidak bisa pulang kampung, mudah-mudahan juga bisa dimudahkan, dilancarkan. Alhamdulillah. Sudah 342. Oke, silahkan dikontak teman-temannya kalau sudah 500. Oke, silahkan sebutkan. Ayah Os dari Bukit Tinggi, apa kabar? Alhamdulillah, dari Makassar, Pak, dari jauh-jauh ya. Kim Selamat dari mana ini? Alhamdulillah. Oke, silahkan. Mau tanya jawab juga boleh sebentar lagi. Ini sudah 414, 500 saya akan mulai tentang Lailatul Qadar. Mengapa? Karena hari ini adalah malam ke-21, malam ganjil. Jadi saya akan jelaskan secara ilmiah tentang Lailatul Qadar, tapi juga tentu secara spiritual yang tidak bisa dijelaskan juga saya akan coba paparkan. Ya, mudah-mudahan yang hadir malam ini menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang semoga kita, saya, Anda dilimpahkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. 451, silahkan komen, silahkan share, ajak teman-temannya. Saya sampaikan sesuatu yang sangat penting, super penting, yang harus kita ketahui. Karena banyak orang yang gagal dapat Lailatul Qadar, puasa sudah berakhir, tapi tidak jadi apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa, kecuali badan langsing, kemudian, atau mungkin tambah gemuk, karena makannya banyak habis lebaran, atau mungkin ya banyak hal lah ya manfaatnya. Oke, 496, sebentar lagi saya akan mulai. Saya sebutkan negara dengan petani Malaysia, apa kabar? Malaysia, boleh? Malaysia, oke, 523. Alhamdulillah, dalam waktu di bawah 5 menit sudah 640, Masya Allah, terus nambah ya. Bagaimana, saya terus lanjut atau kita tunggu sebentar lagi sambil saling sapa? Oke, sudah sholat taraweh kan? Ya, mudah-mudahan semuanya sudah sholat taraweh. Puasanya bagus kan? Ya Allah, 562, cepat sekali. Baik ya, saya mulai saja ya, supaya bisa kita selesaikan malam ini. Baik, mari sebelum kita mulai, kita istighfar dulu, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Istighfar. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi lagi. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi, minta ampun. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, sekarang taubatan nasuha, ya Allah, kami taubatan nasuha. Sudah 20 hari kami berpuasa, jadikanlah ampunan magfirah tercurah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik,
Cek dulu apakah suara saya jelas. Kalau jelas, tolong tulis jelas atau dalam bahasa Malaysianya clear. Oke, gambar saya. Oke, clear, jelas. Apakah suara dan gambar saya cukup jelas? Jelas ya? Oke. Oh, dari banyak. Ini dari mana-mana banyak datang ini. Dari Subang. Baik. Alhamdulillah. Hari ini menjadi penting sekali. Mengapa setelah sholat taraweh, saya rasa saya harus ketemu sama kamu. Saya harus bicara dengan Anda untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Karena ini adalah malam ke-21, malam Lailatul Qadar. Saya, Anda, kita semua tentu berharap bahwa ini menjadi puasa yang terbaik. Setuju? Menjadi Ramadan yang menjadi puasa yang paling indah. Setuju ya? Oke. Terus yang kedua, tentu kita berharap bahwa di Ramadan ini kita bisa dapat Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Setuju? Nah, kalau yang mau dapat Lailatul Qadar, katakan saya, Alhamdulillah. Baik. Jadi, yang pertama, kita harus paham dulu hakikat dari puasa. Ini penting sekali. Supaya kita bisa tahu teknik, cara untuk dapat Lailatul Qadar. Mungkin saya mau sharing dulu ya. Jujur saja saya sebelum ASQ lahir, yaitu 20 tahun yang lalu, tahun 2000, hidup saya jujur saja, saya dalam kegelapan yang luar biasa lah. Hidup saya tidak bahagia, meskipun boleh dibilang saya sukses, tapi suksesnya juga naik turun, tidak pernah tenang, tidak pernah tenteram. Semua yang saya miliki rasanya tidak membawa keberkahan. Itu yang terjadi 20 tahun yang lalu. Saya tentu tidak berani menjelaskan atau tidak berani mengklaim bahwa saya dapat Lailatul Qadar. Itu wallahu alam bisawab. Karena hanya Allah saja yang tahu siapa yang dapat. Tapi di bulan Ramadan seperti ini, suasana seperti ini gitu ya. Saya tidak tahu suasana seperti apa saat itu, tapi ya saya merasa suasana seperti ini. Entah kenapa saya itu ingin live hari ini. Sudah berapa lama saya nggak live ya? Berbulan-bulan, mungkin sampai setahun saya belum pernah live lagi. Tapi entah kenapa saya ingin live gitu. Saya ingin menyapa Anda secara langsung, saya ingin dialog dengan Anda secara langsung. Nah, 20 tahun yang lalu itu terjadi, mungkin lebih dari 20 tahun, mungkin tahun 98 ya. Itu yang terjadi di bulan Ramadan, suasananya sunyi, suasananya hening. Jadi yang disebut al-lail itu sunyi, bukan berarti harus malam gitu. Kalau hari ini malam kan di Amerika sana siang, betul kan? Jadi kalau saya bilang ini malam, Amerika bilang ya siang Pak Ari gitu kan. Jadi ya nggak ketemu. Jadi lail itu secara fisik dulu, malam, al-lail. Jadi kalau kita terbang ke angkasa, ya mungkin dengan kecepatan cahaya 350.000 km per detik, maka Anda akan ketemu lail. Artinya bumi itu sebuah titik dan di atas sana adalah sebuah kegelapan abadi. Itu lail. Artinya secara dimensi fisik Anda sudah berada pada dimensi yang berbeda, bukan dimensi bumi, tapi dimensi lail. Dimensi alam itu selalu lail, gelap gitu. Apabila Anda terbang ke angkasa sana gitu. Kalau ada kecepatan 350.000 km per detik, maka Anda akan berada pada kalau satu detik Anda sudah kalau 1 menit ya Anda sudah melebihi lebih jauh dari bulan gitu. Kalau Anda terbang 7 menit 1 juta kilometer, maka Anda sudah dekat kepada matahari. Itu 7 menit. Lah kalau Anda terbang 1 tahun, maka Anda sudah meninggalkan matahari yang pertama dan Anda sudah berada di dekat matahari yang kedua, Alpha Centauri. Kalau Anda terbang lagi 100 ribu tahun cahaya, maka Anda sudah keluar dari galaksi Bima Sakti, the Milky Way, 100 miliar matahari. Anda keluar lagi, Anda akan ketemu lagi piringan kedua, yaitu dari galaksi-galaksi yang terdiri 100 miliar matahari, kumpul lagi, isi 100 miliar lagi, Anda semuanya kegelapan. Nah, itu dimensi fisik yang Anda harus paham. Sekarang dimensi hati, ini yang saya harus jelaskan kepada Anda. Kalau tanda-tanda luar saya tidak bahas lah, katanya pohon bisa merunduk, kemudian angin tidak bertiup dan sebagainya, wallahu alam bisawab. Tapi lebih baik tanda-tanda pada diri Anda saja gitu. Tanda-tanda pada jiwa kita. Apakah kita ini termasuk memantaskan diri untuk memasuki lail atau keheningan. Artinya kalau kita mempelajari tentang dimensi alam semesta yang lail, yang selalu gelap gitu ya. Karena itu disebut Lailatul Qadar. Nah, kemudian diri Anda mengkodarkan diri Anda, menselaraskan diri Anda, dan terkoneksi pada dimensi alam, itu sudah salah satu syarat Lailatul Qadar yang bisa Anda dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya, dimensi itulah ketika Anda menyatu, dan ketika Anda menyatu dengan alam,
Anda tiada batas lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Segala doa Anda dikabulkan dan Allah turahkan rahmat. Mungkin meskipun Anda tidak berdoa, tetapi kalau Anda sudah dekat kepada Allah As-Salam, maka Anda akan merasakan sebuah cahaya ketentraman luar biasa. Contoh kalau Anda dekat dengan seorang raja gitu ya, maka Anda pun merasa bangga gitu. Dekat kepada orang baik, Anda rasanya tentram, betul? Karena itu Idul Fitri kan Anda ingin ketemu dengan ibu. Rasanya kalau dekat dengan ibu rasanya bahagia, benar ya? Anda ingin dekat dengan anak. Kalau dekat dengan anak rasanya tentram, betul ya? Atau Anda mungkin ingin dekat dengan ya istri atau suami dan Anda tentram. Nah, kalau Anda berada di malam Lailatul Qadar, Anda dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, pada saat itu Anda akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Oke, sekarang dimensi malam sudah Anda pahami. Oke, dimensi tiada batas, unlimited pada jagat raya. Jadi ketika bicara Lail bukan hanya malam seperti ini, tapi malam ketika Anda mampu memahami malam jagat raya. Yang kedua adalah malam pada jiwa. Itu yang Anda harus pahami. Nah, bagaimana malam pada jiwa? Itulah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kita harus tahu sejarah manusia, bahwa manusia ini di dalam jiwanya kan ada dua unsur yang saling tarik-menarik gitu. Unsur pertama dia naik ke atas, unsur kedua turun ke bawah. Nah, dua unsur ini saling tarik-menarik. Ya, saling seperti ini. Jadi yang atas dinarik ke atas ke arah Lail malam, yang bawah narik ke bumi gitu. Yang tanah terus narik, yang tanah tarik menarik seperti ini. Ini hidup Anda. Karena itu kan Nabi mengatakan, Nabi Muhammad, Anda seperti dua jari terbolak-balik gitu. Seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan, kadang kita terbawa ke atas. Nah, pada saat ini Anda sudah mendekati dimensi malakut ya, di sini. Tapi ketika di bawah Anda mendekati dimensi nafsu. Nah, ketika Anda puasa ya, jadi ketika Anda puasa, maka dimensi tarikan dilemahkan, sehingga dia terus ketika dia dilemahkan naik. Anda tidak makan, naik, tidak minum, naik. Kemudian Anda tidak lagi marah, tidak kesal, naik. Dia terus naik ke atas. Nah, begitu Anda taraweh, ya, apakah 23 Anda terus naik ke atas, terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, subhanallah, Anda naik ke atas. Nah, pada saat itu ketika Anda lakukan, sudah 20 hari ini, ya, Anda sudah mencapai sebuah elevasi ketinggian tertentu secara ruh gitu. Mengapa? Anda sudah hilang. Jadi kemauan makannya sudah hilang, lemah dia makin lemah. Kemudian marah Anda makin lemah. Kemudian ditarik lagi terus, akhirnya gravitasi pada titik tertentu, dan ketika pada saat 21 Anda sudah mulai masuk ke dimensi, katakanlah, saya tidak berani bilang secara fisika, tapi seperti memasuki dimensi langit pertama, Lail pertama gitu. Di situ Anda akan merasakan cahaya keindahan. Anda merasakan kedamaian luar biasa. Malam ke-21. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi Anda bisa bayangkan ketika malam ke-21, ya, dibantu lagi dengan taraweh, gitu ya. Kemudian Anda juga bantu dengan melepaskan kebaikan dengan zakat. Jadi ketika Anda ditarik, ya, ini ditarik oleh puasa. Ramadan itu menarik Anda ke atas. Anda mengerti ya? Menarik Anda ke Lailatul Qadar. Jadi qadar Anda itu diangkat, kadar Anda diangkat ke dimensi malam, ke dimensi ini. Ya. Nah, ketika Anda memasuki ini, begitu malam ke-21 Anda sudah memasuki batas antara dimensi malakut yang di atas ini dengan dimensi duniawi dengan ukhrawi. Nah, pada saat itulah malam ke-21. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan kalau diteruskan lagi, malam ke-23, Anda akan terus terbang lagi sampai ke atas jiwa Anda, ya, naik ke atas. Kemudian ke-27, naik lagi, 29, Lailatul Qadar Anda akan dapatkan. Karena itu malam ini saya ingin memberikan kepada kamu semuanya, jangan sampai kamu lepas dari Lailatul Qadar ini. Sekarang yang kedua, lantas apa yang menarik ke bawah dan menarik ke atas? Paham ya? Jadi coba tangannya Anda ikuti semua, ikuti saya. Ketika Anda puasa, ya, selama ini kan yang bikin Anda narik mau makan, mau minum, mau nafsu, betul kan, terus ke bawah. Maka Anda terus keseret. Nah, ketika puasa karena itu dia diikat gitu ya. Kemudian dia ditarik, ini lemah, puasa semakin kuat dan naik ke atas, maka disitulah Lailatul Qadar diturunkan kepada Anda. Nah, sekarang apa yang ditarik? Anda harus paham sejarah sebelum Anda diciptakan jadi manusia. Anda harus kenal siapa diri Anda. Kedua, Anda harus kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita ini terdiri dua unsur, yaitu unsur ragawi terbuat dari tanah dan unsur ukhrawi yang terbuat dari dimensi spiritualitas. Nah,
tarikan itu, ketika puasa dilakukan, maka Anda berada pada level yang sangat tinggi, luar biasa. Nah, Anda harus paham bahwa ketika sebelum dilahirkan, Allah sudah meniupkan ruh dalam jiwa Anda. Apa ayatnya? Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min rohi. Dan aku tiupkan ruh ciptaanku. Nah, kemudian bayangkan dalam diri Anda ada ruh cahaya yang senantiasa seperti balon udara, balon gas, yang dia ingin terus naik ke atas. Bayangkan diri Anda kayak balon yang terus ingin naik, bahasa Malaysia balon, dia naik ke atas terus sampai naik ke atas. Nah, yang bawah ini dilemahkan dengan puasa sehingga dia menjadi ringan, semakin ringan. Nah, inilah yang disebut dengan fitrah manusia. Nah, karena itu cahaya fitrahnya ini itu terpancar ketika sudah mau mendekat Idul Fitri, mau pulang kampung, betul? Mengapa? Karena ingin memaaf-maafan. Pertanyaannya, Anda tidak mempelajari kenapa fitrah manusia ingin memaaf-maafkan, betul? Kemudian ingin memberi dan menolong, betul? Anda tidak mempelajari kenapa manusia ingin memberi menolong. Itulah sebabnya, ikuti saya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Baca itu. Nah, ketika itu terbaca, maka Anda mampu memisahkan dua dimensi di bulan puasa ini. Dimensi fitrah. Karena itu selalu ingin pulang kampung, betul? Ya, Anda berlomba ingin pulang kampung meskipun sudah dilarang oleh pemerintah. Anda ingin pulang kampung, meskipun dikatakan tidak boleh COVID, Anda mencari cara lewat jalan tikus atau bersembunyi, Anda ingin ke sana. Yes or no? Kemudian Anda punya uang ingin berbagi. Anda harus faham di dalam wafi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu sendiri tidakkah kamu perhatikan? Di dalam dirimu tiba-tiba ada tarikan untuk memaafkan. Ya atau tidak? Tarikan untuk memberi, ya atau tidak? Kemudian tarikan untuk pakai baju indah, ya atau tidak? Sekarang baca perlahan-lahan, dengarkan kata-kata saya, jawab dengan perlahan-lahan. Di hati Anda ingin memaafkan, betul? Anda ingin berkumpul bersama keluarga, benar? Anda ingin jumpa dengan ayah dan ibu, benar? Pertanyaannya, tidakkah engkau berpikir yang maha menyatukan, yang maha mengumpulkan itu siapa? Iqra. Al-Jami dalam Asma'ul Husna adalah yang maha mengumpulkan. Karena itu Anda ingin berbondong-bondong pulang kampung, ingin bersatu bersama dengan ayah, ibu, dan keluarga, istri, suami, anak. Meskipun dilarang oleh pemerintah, Anda terus, kenapa ada sebuah dorongan yang dahsyat, tarikan ke atas itu semakin kuat. Kemudian Anda ingin punya uang, lalu Anda ingin memberi orang yang miskin. Anda ingin membantu. Yes or no? Iya atau tidak? Rasakan dalam hati, tarikan itu. Rasakan malam ini, energi itu. Sekarang, saya akan tanya lagi berikutnya. Apa rasanya kalau sudah bisa memaafkan? Jawab. Tentram bukan? Ya. Apa rasanya kalau bisa memberi orang yang miskin? Tentram bukan? Memberi? Ya. Bagaimana? Apa rasanya kalau bisa berkumpul dengan keluarga di Idul Fitri? Bahagia bukan? Ya. Sekarang baca perlahan-lahan. Jawab dengan sepenuh jiwa. Bukan dengan mata Anda jawab, bukan dengan telinga, tapi di dalam hatimu yang terdalam. Siapa yang maha memberi? Jawab dengan hatimu yang terdalam. Di tanggal 21 awal Lailatul Qadar. Siapa yang maha memberi? Ucapkan Allah Al-Wahhab Ar-Razak. Siapa yang maha memaafkan? Allah Al-Ghaffar, yang maha memaafkan. Allah Al-Afu, yang maha menghapuskan dosa. Lalu Anda ingin berpakaian indah. Siapa yang maha indah? Allah. Hanya masalahnya adalah, seharusnya ketika tarikan itu naik ke atas, Anda bertemu Lailatul Qadar, tapi Anda malah turun ke bawah. Anda sibuk persiapan pulang kampung, bukannya mencari Allah di atas sana, tetapi mencari kebahagiaan di bawah sana. Itu alasan saya malam ini saya harus bicara sama Anda semuanya. Jangan sampai gagal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ketika dimensi ini tertarik, kemudian menempel kepada Allah Azza wa Jalla, Anda akan dapatkan semuanya. Anda dapatkan segalanya. Saya tidak merasa bahwa saya pernah Lailatul Qadar, tapi hidup saya berubah 20 tahun. Dulu saya dalam kegelapan. Saya dulu 20 tahun lalu saya sholatnya tidak 5 waktu. 20 tahun lalu saya jauh semua. Tapi di bulan Ramadan 20 tahun yang lalu merubah hidup saya hingga hari ini 20 tahun. Jadi kalau seandainya 1 tahun itu 12 bulan,
Berarti 240 bulan. Padahal 1000 bulan jatah yang bisa saya dapatkan ke depan. Mudah-mudahan artinya adalah ketika nanti meninggal dunia masih ada lagi Lailatul Qadar. Dan itu yang harus kita kejar. Karena itu, di malam sana hari ini sunyi. Malam ini sepi, sepi seperti hati. Bukannya sepi karena tidak ada orang, tapi sepi dari nafsu. Sepi dari amarah. Sepi dari dendam. Sepi dari ketakutan. Tapi terang Lailatul Qadar yang ada pada jiwamu. Cahaya terang dalam jiwamu menuju Rabbul Izzati. Baca dengan nama Tuhanmu. Itu yang kita dapatkan. Semoga kita semuanya, kamu, saya, yang hari ini mengikuti saya, kita saling doa. Ini sudah 1000 orang lebih saling doa. Supaya kita saling mendukung. Saya doakan Anda dapat Lailatul Qadar, Anda doakan saya dapat Lailatul Qadar. Saya doakan itu, ada Margona, saya doakan Cicin, saya doakan Hajar Ramli. Saya doakan semuanya di sini dapat Lailatul Qadar. Saya doakan Marcella. Kalau Anda dapat, semenjak Anda dapat, Anda tahu manisnya. Ini kebetulan saya ada coklat. Ini coklat. Maka manisnya tidak akan pernah hilang. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 200 bulan, 300 bulan, 500 bulan, 600 bulan, 700 bulan, 800 bulan, 1000 bulan. Manis iman tak akan pernah sirna dari bibir, tak akan pernah sirna dari lidah, tak akan pernah sirna dari mata, tak akan pernah sirna dari jiwa. Rizkimu akan datang terus berlimpahan tiada henti sampai kamu malu, sampai kamu letih. Mengapa? Karena Allah terus memberimu derajatmu. 1000 bulan yang harus kita dapatkan. Sekarang kita doa. Kita rundukkan wajah kita. Kita tengadahkan tangan kita. Kita mohon kepada Allah. Belum lama ini teman saya meninggal kena COVID. Hampir setiap hari meninggal kena COVID. Mereka tidak bisa menikmati indahnya Lailatul Qadar. Jangankan Lailatul Qadar, berpuasa Ramadan pun tidak dapat. Tapi kita dapat. Apalagi nikmat yang bisa kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari kita berdoa. Saya doakan kamu. Kamu dapat Lailatul Qadar. Ya. Harus dapat. Please, dapat. Yang minta supaya dapat, itu bukan saya. Bukan hanya Bapak Anda, bukan hanya malaikat. Allah yang berharap kamu dapat Lailatul Qadar. Allah sudah mempersiapkan alam semesta. Sudah dijaga oleh malaikat. Jutaan malaikat sudah menjaga langit di sana. Pemberi rahmat dan barokah sudah dititipkan. Allahumma ya Allah. Jadi kalau kita dapat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sudah 20 hari ini kami berpuasa. Kami tidak makan karena Engkau. Kami tidak minum karena Engkau. Kami berusaha menjaga mata kami untuk tidak melihat hal yang tidak Engkau ridhoi. Kami mencoba menjaga telinga untuk tidak mendengar apa yang tidak Engkau sukai. Kami menjaga hati dan pikiran agar terhindar dari apa yang tidak Engkau kehendaki. Sekarang tiba saatnya kami memasuki cahayamu di Lailatul Qadar 21 malam ini. Kami mohon padamu, Robbi, apabila tubuh kami terlalu kotor, ampunkan kami. Apabila pikiran kami masih kotor, maafkan kami. Apabila puasa kami masih belum sempurna, terima puasa kami. Dan jadikan ini Ramadan yang terbaik. Lailatul Qadar yang terbaik. Robbi, Kau saksikan hamba-hambamu yang berpuasa ini, yang menyaksikan ini, yang sedang menengadahkan kedua tangannya, yang sedang mencucurkan air matanya. Ampunkan dosa-dosa kami, Robbi. Maafkan dosa-dosanya. Lailatul Qadar adalah milikmu, Robbi. Engkau yang membuka pintu langit. Engkau bisa menutup dan membuka. Tapi kami mohon malam ini Engkau buka. Dan tidur, kami angkat kedua tangan. Kami memohon rahmat karuniamu. Duhai pemilik alam semesta raya. Duhai yang menurunkan cahaya Lailatul Qadar. Berikan pula ini semua kepada anak-anak kami, Robbi.
Berikan kepada keluarga kami, ya Robbi. Dan kepada semua yang menyaksikan ini, Engkau berikan rahmat, karunia, barokah, indahnya cahaya Lailatul Qadar. Robbi, kabulkan Robbi. Dan izinkan kami untuk menyelesaikan puasa ini hingga Idul Fitri datang. Fitri yang terbaik. Apabila malam ini masih belum Kau berikan, berikan di tanggal malam ke-23. Apabila malam 23 belum, berikan di malam ke-27. Dan apabila malam 27 belum, berikan di malam ke-29. Robbi, kabulkan doa kami ini. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa qu'udana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Terima kasih telah bersama-sama saling mendoakan. Sudah lebih dari 50 yang mengaminkan. Semoga Allah kabulkan. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, yang mampu merasakan indahnya bulan yang penuh rahmat dan barokah. Di tengah ketakutan orang tentang pandemi dan COVID, kita sedang asik bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah orang kekhawatiran tentang ekonomi, perdagangan, dan pulang kampung, hari ini kita sedang asik mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di malam-malam ganjil berikutnya. Terus saksikan ini. Mudah-mudahan kalau saya ada waktu di malam ke-23, saya akan ketemu lagi dengan Anda. Malam ke-27 dan finalnya di malam ke-29. Semoga Allah karuniakan rahmat, karunia untuk Anda semuanya. Maafkan saya lahir batin. Selamat sahur nanti malam. Menjadi sahur yang penuh rahmat dan barokah. Menjadi puasa yang terindah. Ingat, setelah puasa selesai, kamu harus jadi pemenang. Apa itu pemenang? Yang hatinya tenang. Okay. Apa itu pemenang? Yang senantiasa mampu untuk menguasai keadaan. Berhasil lahir sebagai seorang juara. Juara dunia dan juara di akhirat. Terima kasih, salam untuk keluarga. Silahkan komen, silahkan share. Kalau ini memang dibutuhkan atau diperlukan dalam bahasa Malaysianya, silahkan komen. Kalau diteruskan, saya akan teruskan lagi. Silahkan komen. Kalau memang diteruskan, saya akan teruskan. Kalau tidak, ya saya tidak akan berikan lagi. Tapi kalau Anda setuju, saya akan berikan lagi yang lebih dalam lagi di malam ganjil berikutnya. Tapi tolong share supaya sebanyak-banyaknya orang terima ini. Demikian, terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.